Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pada hari ini Minggu tanggal 6 September 2020 kita bisa ibadah onsite. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, baik itu yang sudah tertulis di sini maupun yang sudah ditayangkan di video jemaat, bahwa kita senantiasa memperhatikan protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu pada saat keluar rumah diharapkan tetap mengenakan masker. Kecuali kalau berbicara atau berkhotbah. Nanti kalau saya berbicara, saya lepas, Pak Budi khotbah juga dilepas. Bapak Ibu yang masih belum menggunakan masker bisa kalau lupa dari rumah, bahwa tidak perlu terburu-buru balik, di sini sudah disediakan masker. Jadi kalau lupa, tetapi jangan pura-pura lupa ya. Pokoknya kalau betul-betul lupa, sini saja nggak apa-apa, di depan disediakan masker. Bapak Ibu, aturan-aturan yang lain-lain ada di warta. Kemudian untuk besok tanggal 13 September pada pukul 7 seperti ini ada ibadah peneguhan penatua. Di sana tertulis dan sudah diwartakan berkali-kali, 3 kali lebih. Dan juga pelantikan badan pelayanan jemaat. Ada yang baru, ada yang lama, Bapak Ibu bisa membaca di warta. Kemudian persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 12 siang bertempat di ruang konsistori. Jika ada usulan dari anggota jemaat dapat disampaikan baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Mari Bapak Ibu kita mulai ibadah kita dengan kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan pujian yang pertama, Kidung Jemaat nomor 18, kita pujikan bait 1. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita awali ibadah ini dengan pengakuan demikian. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dalam liturgi terungkap bahwa umat Tuhan di dalam kehidupannya dituntut untuk hidup di dalam kasih. Oleh karena itu umat Tuhan juga jangan sampai sebaliknya hidup penuh dengan kebencian, kemarahan, iri hati, dan sombong kepada sesama manusia. Sebagaimana Tuhan yang telah menjaga umat-Nya dengan kasih,
hendaknya kita pun menjaga sesama manusia dengan penuh kasih. Sabda Tuhan dalam 2 Yohanes 1 ayat 6b mengatakan, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Mari kita sambut dengan pujian bersama. Mengaku doa secara pribadi, nanti akan saya tutup dengan bersama-sama. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita. Inilah ya Tuhan, seruan doa pengakuan dosa kami. Kami yakin Tuhan akan memberikan motivasi kepada kami dalam sebuah kehidupan yang baru, sehingga kami mengalami damai sejahtera-Mu. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Menyambut berita anugerah sebagaimana dikatakan di dalam Yeremia 33 ayat 8, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berbuat dosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai.
kita akan menghayati berita sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkaulah yang selalu memimpin kami di dalam jalan kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah oleh karena Roh Kudus juga kami dimampukan untuk menghayati kebenaran firman Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita terambil dari Matius 18 ayat 15 sampai ayat 20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Cuma demikianlah kita boleh menghayati sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini tema khotbah kita adalah saudara yang menjaga dengan kasih. Sebagai manusia, kita memang tidak sempurna. Selalu ada saja perbuatan yang kita lakukan berbuahkan kepada kesalahan. Katakanlah ada seorang bendahara bakal jemaat gereja A. Dia adalah seorang yang sangat terpandang, terhormat, tetapi pada suatu ketika terbongkarlah kasus tatkala dia menggelapkan uang gereja. Namun ketika semuanya itu telah menjadi terang benderang, dia juga mengakui perbuatannya dan meminta maaf karena perbuatannya. Semula majelis merasa kasihan, lalu membuat sebuah keputusan agar tidak menuntut ganti rugi atas uang yang telah hilang itu. Rupa-rupanya kasus ini telah bocor sampai ke jemaat, dan ada seorang warga jemaat yang tidak bisa menerima peristiwa itu. Sehingga dia meminta supaya dilakukan sebuah persidangan majelis jemaat kembali. Dan disitulah dia mengutarakan agar bendahara yang telah menghilangkan uang gereja itu agar bertanggung jawab dengan cara mengganti uang yang telah diselewengkan itu. Sampai di situ maka persoalan dianggap selesai. Tetapi ada sesuatu yang belum selesai, yaitu persoalan bagaimana
seorang bendahara ini telah melakukan kesalahan, agar bendahara ini tetap di dalam penggembalaan dari gereja. Tentu saja diperlukan sebuah sikap kasih di dalamnya. Biasanya Bapak Ibu, kalau orang itu sudah katakanlah membuat kesalahan, apalagi kalau kasusnya sampai bocor di suatu jemaat, maka yang muncul adalah sebuah pembicaraan-pembicaraan atau gosip-gosip, ya, atau barangkali katakanlah gunjingan-gunjingan di sana sini, bisik-bisik di sana sini yang seakan-akan sudah menyatakan bahwa orang itu tidak ada baiknya lagi. Apalagi kalau misalnya katakanlah benda ini dikatakan sebagai seorang yang terhormat, yang terpandang, maka ada beberapa orang yang segan untuk melakukan peneguran. Ada banyak alasan yang melatar belakanginya, misalnya ya sungkan, ya, barangkali tidak tega, ada perasaan iba, ya sudahlah, kita ini kan ya bukan manusia yang baik juga. Kira-kira alasannya begitu. Apalagi kalau misalnya dia sebagai orang yang selama ini telah mengabdikan dirinya untuk mengurus gereja. Pada banyak pertimbangan-pertimbangan di dalamnya. Tetapi Bapak Ibu, bagaimanapun juga, firman Tuhan itu selalu mengontrol kehidupan jemaatnya. Jemaat Tuhan selalu belajar banyak dari sabda Tuhan. Kalau ada sebuah pelanggaran, maka diharapkan ada sebuah teguran yang dilandasi dengan cinta kasih. Harus mengedepankan yang namanya kearifan, kebijaksanaan, ada yang namanya sebuah wujud kepedulian bersama. Karena sebagai persekutuan di dalam gereja, persekutuan orang beriman. Nah, di dalam persekutuan inilah sesungguhnya harus muncul ketika orang sedang jatuh dalam kesalahan, dia harus bisa didukung, ya, disupport. Keprihatinan seorang yang sedang mengalami masalah harus menjadi keprihatinan juga seluruh anggota gereja. Kegembiraan salah satu anggota gereja juga harus menjadi kegembiraan seluruh anggota jemaat yang lainnya. Seharusnya begitu, ya. Maka ketika ada orang yang berbuat salah, orang lain punya kewajiban memang untuk mengingatkannya di dalam koridor cinta kasih. Tidak bisa misalnya langsung ditegur di depan umum. Apalagi kalau itu dijadikan sebuah gosip, diviralkan lagi. Waduh, itu sudah tidak nyenengke, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat sebuah film pendek yang berjudul Tilik, ya. Tilik itu kan bahasa Jawa, ya. Artinya mengunjungi, ya. Yang viral beberapa hari yang lalu digambarkan bagaimana sekelompok ibu-ibu naik truk terbuka bak belakang, lalu mereka mau tilik ibu lurah yang sakit. Di situ digambarkan Bu Tejo itu mengumbar yang namanya aib seseorang, walaupun ada orang lain juga sama-sama ibu yang selalu menetralisir akan ungkapan-ungkapan yang bernada sangat memfitnah. Belum ada bukti-bukti yang konkret, tapi sudah begitu diumbar sampai akhirnya ya kasihan orang yang digosipkan itu. Nah, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, seharusnya tidak muncul konotasi-konotasi yang jelek, ya, apalagi sampai menjadi viral. Bagaimanapun kalau toh persoalan itu tidak bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, akan menimbulkan persoalan di dalam gereja atau persekutuan orang beriman. Kadang-kadang kita menemukan mereka yang telah mengalami kasus ini bisa mengundurkan diri karena merasa malu, keluar dari komunitas persekutuan gereja, bahkan juga hilang dari kehidupan bersama sebagai gereja. Tahu-tahu dia sudah ibadah di gereja lain misalnya begitu, lalu lama-lama tidak diberhentikan jadi hilang.
Nah, bagaimana kalau dalam sebuah jemaat menghadapi kasus-kasus yang seperti ini? Tentu ada langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pastoral itu. Nah, kita belajar dari Matius ini, Bapak Ibu, ada sebuah wujud pengembalaan yang sangat baik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Yang pertama adalah tentu melalui sebuah percakapan dialog 4 mata, artinya 2 orang. Sangat pribadi percakapan itu untuk mengungkap, kok dengar begini-begini, ini benar apa enggak? Jadi ada sebuah pembicaraan yang terbuka. Ya. Tujuannya tentu cross check, benar enggak ini ya? Supaya kalau dia memang mau mengakui perbuatannya, diselesaikan dengan 4 mata, maka dirasakan cukup, ada unsur saling percaya yang dibangun, maka tidak perlu harus melibatkan banyak orang di dalam peristiwa itu. Kalau seandainya yang bersangkutan itu tetap tidak mengakui perbuatannya, tidak menggubris, katakanlah begitu, tentu kita perlu mengajak saksi yang lebih luas. Artinya bisa disebutkan sesuai dengan di Injil Matius tadi, mengajak 2 orang atau lebih sebagai saksi untuk membicarakan kasus ini. Nah, ini bukan mau melebarkan kasus, tetapi ada sebuah tujuan yang mau ditunjukkan bahwa ada kepedulian dan kesungguhan dari pihak gereja atau persekutuan orang beriman agar orang yang melakukan kesalahan itu menyadari ada persoalan supaya dia bisa meneropong dirinya, oh iya memang aku keliru begitu ya. Dan sekaligus untuk menunjukkan ini tidak betul loh kalau melakukan tindakan seperti ini. Jadi bukan berdasarkan pendapat 1 atau 2 orang saja, tapi ada kesempatan bagi yang bersangkutan itu untuk melakukan semacam evaluasi diri. Untuk melihat secara jernih persoalan yang sedang dihadapi. Kalau kemudian juga sampai tingkatan itu belum juga menyadari akan kesalahannya, dan ngeyel, katakanlah seperti itu, maka persoalan ini akan melibatkan yang lebih luas yang disebut dengan jemaat. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya tentu bukan supaya orang itu dipermalukan, tentu tidak. Tapi supaya jemaat mengambil bagian di dalamnya untuk ikut mendoakan orang yang sedang mengalami kasus seperti ini. Dengan begitu, maka jemaat ataupun gereja harus memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anggotanya. Nah, sebagai gereja Tuhan, kita sungguh-sungguh dituntut untuk mengasihi setiap orang. Kasih yang tulus itu akan menghadirkan seseorang untuk mengalami sebuah pertobatannya. Jadi kalau di dalam percakapan itu ada ketulusan, ada kesungguhan, diharapkan menimbulkan kesadaran lalu orang itu kemudian mengakui perbuatannya. Tapi kalau pada detik itu juga, pada tahapan itu juga, dia tetap tidak mengakui dan menyadari bahwa dia bersalah, maka Injil Matius mengatakan, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang bukan Yahudi atau pemungut cukai. Jadi di sini tidak dikatakan kucilkanlah dia, tidak ada loh ya. Cuma dikatakan pandanglah sebagai orang yang tidak mengenal Allah, pemungut cukai, atau sebagai orang bukan Yahudi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah justru orang yang seperti ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada sebuah kepedulian yang spesifik. Sebab setiap anggota gereja itu kan dipanggil menjadi penjaga dari jemaat yang lain, supaya ini jangan hilang begitu, yang punya kasus ini jangan hilang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak dikatakan dikucilkan loh ya. Kadang-kadang orang selalu membuat semacam keputusan sendiri bahwa orang yang seperti ini, artinya orang yang sudah berkasus itu dibiarno hilang, gak apa-apa hilang siji akeh gitu ya. Padahal kita lihat di dalam perjalanan Yesus sebagai gembala yang baik, satu saja dombanya yang hilang dicari begitu kan.
Nah, di situ kita belajar Bapak Ibu bahwa sebagai gereja orang itu harus dihargai. Kalau toh dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah, itu adalah sebuah ungkapan keputusan pribadi saja. Karena sejak awal gereja itu didirikan, Tuhan Yesus mengajak supaya kita mencari yang hilang. Bukan menghakimi, mengucilkan, apalagi tertutup pintu terhadap orang yang bersalah. Pada akhir dari penjelasan Yesus, ada satu hal yang menarik, supaya segenap jemaat tidak berhenti-hentinya untuk terus berdoa ya. Supaya bukan hanya persoalan orangnya saja, yang melakukan sebuah tindakan penggembalaan pastoral ini juga diberikan kemampuan, didoakan juga. Jadi bukan sekedar orangnya yang berkasus, tapi petugasnya pun perlu didoakan agar persoalan itu berdampak baik, bukan menggunjingkan kesalahan orang atau melebarkan kasus itu kemana-mana. Sebab Tuhan Yesus sendiri berjanji akan hadir 2-3 orang berkumpul dalam namanya. Yesus ada bersama dengan mereka supaya jemaat itu tetap kompak gitu ya, tetap sehati dan didengar, dikabulkan oleh Tuhan, Sang Pemilik gereja Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menelusuri apa yang dilakukan oleh Injil Matius, maka kita belajar seperti yang diajarkan oleh Yesus, agar kita boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Saling menjaga tentu saja di dalamnya berisi menasihati, menegur ya, meyakinkan, menyadarkan. Bukan untuk katakanlah dikucilkan atau dipermalukan, melainkan kita mengasihi sebagai sesama saudara di dalam Tuhan. Dengan begitu Bapak Ibu, kita sebagai jemaat dilibatkan ya. Tidak memandang sesama saudara sebagai objek yang ingin dibuka kejelekannya, bukan ya. Tetapi dia harus tetap diperhatikan, dirangkul ya. Karena memang dalam realitanya itu kalau orang sudah kena kasus di dalam gereja kan selalu orang tidak mau lagi ketemu ya. Melihat saja sudah muak begitu ya. Apalagi mau berteman. Yang ada maka penderitaan bagi orang yang bersalah di dalam gereja itu merasa dibuang. Dan itu sangat menyakitkan dan sungguh penderitaan yang luar biasa. Seolah-olah dalam gereja tidak ada pengampunan lagi kan seperti itu ya. Dan orang yang telah mengalami kasus ini akan benar-benar seumur hidup dia mendapatkan stigma bahwa dia adalah orang yang tidak baik. Nah ini ya kasus-kasus yang seperti ini justru tidak boleh terjadi. Karena sebagai persekutuan orang beriman, kita semua adalah milik Kristus. Sekecil apapun, kelemahan apapun, itu adalah miliknya Tuhan. Jadi kita harus saling menghadirkan cinta kasih dan kepedulian. Selamat menjaga dan saling menjaga tentu saja. Sebab semua adalah domba milik Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dari tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan nyanyian doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah umat-Mu yang telah Kau selamatkan. Tidak pernah dikatakan steril terhadap kesalahan. Setiap orang bisa melakukan dan jatuh ke dalam perbuatan salah, melanggar akan hukum Tuhan dan ketetapan dan kehendak Tuhan. Jikalau kami boleh menghayati Tuhan akan kedalaman cinta kasih-Mu kepada kami, ajarlah kami untuk bisa saling menjaga dan bukan untuk menjatuhkan atau apalagi mengucilkan. Bila mana ada saudara-saudara kami yang tergelincir dan jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau selalu mengajar kami untuk boleh menjaga saudara kami yang telah gagal melakukan kehendak-Mu dengan cinta kasih yang datangnya daripada Tuhan saja. Pada kesempatan ini kami mau berdoa Tuhan untuk situasi COVID-19 yang masih belum berakhir, dan biarlah kami tidak menganggap sebagai sesuatu yang ringan, tetapi kami juga harus serius karena persoalan-persoalan ini telah menimbulkan korban yang begitu banyak. Kami perlu selalu menjaga protokol kesehatan. Ajarlah kami untuk menghargai pengorbanan dari saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, baik itu dari para dokter, tenaga perawat, volunteer, relawan-relawan, dan siapa saja yang terlibat di dalam proses sejak orang divonis kena COVID sampai perawatan, baik yang sehat maupun yang telah meninggal dunia. Begitu juga telah membawa kesedihan bagi segenap anggota keluarga yang ditinggalkan. Bapa, kami terus berdoa supaya COVID ini bisa teratasi dengan baik, agar korban semakin hari boleh kami dengar semakin sedikit. Kami merindukan Tuhan supaya dampak COVID ini tidak sampai membuat kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia mengalami keadaan yang terpuruk. Di tengah-tengah perjalanan sebagai bangsa, kami yakin Tuhan akan terus memberkati upaya pemerintah maupun siapa saja untuk menolong sesama kami agar tidak semakin terpuruk. Berkatilah Tuhan supaya apapun kebijakan pemerintah untuk menolong masyarakat, baik melalui pinjaman kredit maupun usaha pemberdayaan UMKM dan seterusnya, dapat menggairahkan perekonomian Indonesia. Begitu juga dengan relasi yang karena COVID ada keluarga yang harus berpisah satu yang lain, sehingga tidak dimungkinkan untuk bertatap muka. Berkati Tuhan proses perjalanan bangsa dan negara kami agar boleh keluar dari persoalan ini. Kami juga mendoakan Tuhan untuk Jemaat-Mu GKI Ngurah dan para simpatisan supaya di tengah-tengah pergumulan ini tetap setia, tegar, dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik, terpelihara dengan baik oleh Tuhan, dicintai Tuhan dan dapat mencintai sesamanya. Berkati juga persiapan-persiapan untuk ke depan perjalanan GKI Ngurah Tuhan supaya apapun yang dilakukan oleh para majelis badan pelayan jemaat dan juga peneguhan para penatua dengan perjalanan Mas Eta dan konsulen Pak Gideon diberkati oleh Tuhan. Pada akhirnya Tuhan kami serahkan akan keluarga Bapak Pendeta Untung Irwanto dari GKI Pasuruan yang telah Kau panggil kemarin, khususnya Pak Untung Irwanto. Berikanlah penghiburan, kekuatan juga bagi GKI Pasuruan supaya di tengah-tengah kedukaan ini mereka boleh tetap tabah
dan mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Segenap doa ini kami sempurnakan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. Roma 12 ayatnya yang 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita nyanyikan pujian KJ 289. Tuhan pencipta semesta. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam situasi apapun, senantiasa Engkau memberi berkat-berkat-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Tuhan, dan ini kami di situasi pandemi ini, kami masih bisa memberikan sedikit dari berkat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskan dan sucikan persembahan ini Tuhan. Senantiasa kami bisa mengelola untuk sarana-sarana pekerjaan rumah-Mu ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan urapi
kami yang mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini bisa benar-benar sebagai tujuan kami untuk memperluas gereja GKI Ngurah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Tuhan, kami sudah berdoa atas nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dengan berdiri kita akan memuji Kidung Jemaat 400. Hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hallelujah.